Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selatifah Tribuana Widuroyekti, NPM 2210109271. Di sini saya akan menjelaskan laporan kasus tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan dosen pengampu Ibu Dari Zunaida, SAB MAB, dengan prodi Administrasi Bisnis, jurusan Ilmu Administrasi. Sebelum saya menjelaskan laporan kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 oleh Sudono Salim. Awalnya, nama dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah PT Panganjaya Inti Kusuma, namun sudah dirubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tanggal 5 Februari tahun 1994. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Indofood mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa, serta bertransformasi menjadi sebuah perusahaan sebagai perusahaan perintis makanan dan minuman. Indofood membawa misi untuk terus berinovasi, fokus pada kebutuhan konsumen, memberikan merek besar dengan kinerja tak tertandingi, memberikan produk berkualitas yang dicintai oleh banyak konsumen, terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta terus meningkatkan pendapatan para pemegang saham. Industri makanan dan minuman adalah salah satu sektor yang memiliki persaingan yang ketat, serta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Bukan berarti pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memiliki berbagai kasus di dalamnya. Berikut adalah beberapa kasus yang terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus yang pertama adalah persaingan bisnis secara global. PT Indofood sendiri merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produk-produknya banyak diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya yang banyak diekspor ke negara-negara tetangga adalah produk mie instan Indomie. Di sini membahas kasus pada negara Taiwan, di mana persaingan bisnis mie instan sangatlah ketat. Di samping produk-produk mie instan dari negara lain, produk mie instan asal Taiwan pun banyak membanjiri pasar dalam negeri. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar Rp1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Sedangkan mie instan asal Taiwan dijual dengan harga mencapai Rp5.000 per bungkusnya. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai varian rasa yang ditawarkan kepada para konsumennya. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan asal Taiwan, sehingga disinyalir oleh pihak perindustrian Taiwan bahwa Taiwan telah melakukan penelitian terhadap produk Indomie dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak layak konsumsi karena mengandung beberapa bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Hal tersebut sontak dibantah oleh pihak PT Indofood selaku produsen Indomie. Mereka menyatakan bahwa produk mereka telah lolos uji laboratorium dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menyatakan bahwa produk Indomie telah diterima dengan baik oleh konsumen di Indonesia sejak dulu. Dengan melalui tahap-tahap serangkaian tes, baik itu Badan Kesehatan Nasional maupun internasional yang sudah memiliki standarisasi tersendiri terhadap penggunaan bahan kimia dalam makanan.
Indomie dinyatakan lulus uji kelayakan untuk dikonsumsi. Akhirnya, perusahaan Indomie melakukan penarikan pada produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan karena merupakan pesaing yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Kemudian, kasus yang kedua adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan strategi baru. Bisa dibilang ini juga merupakan persaingan produk antar perusahaan. Namun di sini saya mengambil perusahaan dalam Indonesia, yaitu Wings Food. Pada kondisi ini, manajemen Indofood melihat spek terjang Wings Food dengan produk mie instan andalannya yaitu mie sedap. Memang sejak Wings Food meluncurkan mie sedap pada awal tahun 2003, para petinggi Indofood sangat pusing menghadapi kondisi ini, di mana dapat dilihat hanya dalam tempo 2 tahun produk yang relatif baru itu diperkirakan sudah menggait pangsa pasar mie instan sebesar 15-20%. Padahal, Indofood adalah penguasa pasar yang amat dominan dan bertahan selama puluhan tahun di posisi ini. Bahkan pada tahun 2002, pangsa pasar perusahaan milik Salim ini di bisnis mie instan mencapai 90% dengan nilai sekitar 8 triliun. Indofood memang tidak tinggal diam, bahkan sudah mencoba berbagai cara. Awalnya, untuk melawan kehadiran mie sedap ini, Indofood mengeluarkan mie sayap yang ternyata gagal. Akhirnya, Indofood mengeluarkan sari mie ekstra yang sayangnya juga tak berhasil untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, perusahaan andalan grup Salim ini meluncurkan super mie sedap. Namun akhirnya perusahaan ini tetap gagal untuk meraih konsumen yang banyak. Indofood mengalami kegagalan strategi. Puluhan merek mie instan telah dikeluarkan oleh Indofood dengan tujuan untuk menyaingi perusahaan Wings Food. Padahal Wings Food cuma menerjunkan mie sedap dengan 5 variannya. Manajemen Indofood menyadari kesalahannya membombardir pasar dengan puluhan merek mie instan dan akan segera menarik kembali puluhan mereknya itu dari pasar. Menilai kesalahan Indofood pada langkahnya yang menyerang kemana-mana dengan memperbanyak rasa dan menambah berbagai segmen. Akibatnya konsumen mudah bergeser antara satu rasa Indomie dengan rasa mie instan produknya yang lain. Meskipun persaingan ini sangat kuat, dominasi produk mie instan Indofood memang masih kelihatan di pasar. Ambil contoh di Alfamart, Indomaret, bahkan saat ini banyak warung-warung Indomie di pinggir jalan. Meskipun penguasaan pasar Indofood masih dominan, namun harus tetap hati-hati untuk langkah ke depannya. Kasus yang ketiga adalah pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Masih terdapat penyimpangan, yaitu berupa produk rusak. Jika produk rusak tersebut jumlahnya terus meningkat, maka dapat berdampak pada peningkatan harga pokok produksi per unit barang. Alternatif yang dapat digunakan perusahaan dalam mengendalikan jumlah produk rusak yaitu dengan mengeluarkan biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Produk rusak merupakan elemen yang penting yang dapat dianalisis oleh perusahaan ketika membaca laporan biaya kualitas. Namun, perusahaan sering mengabaikan hal tersebut dan lebih memfokuskan pada perputaran biaya-biaya antar bagian atau departemen, sehingga seringkali persentase produk rusak terhadap biaya kualitas total menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih teliti lagi terhadap produk rusak atau produk gagal, sehingga tidak akan berdampak pada kerugian perusahaan. Kemudian, kasus terakhir yang saya ambil adalah pemasaran produk di masa pandemi ini, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih fokus untuk tetap bisa memasok secara konstan produknya kepada konsumen dengan aman dan timelines.
Dia menunjukkan bahwa penjualan bumbu masak selain mie instan terus meningkat selama pandemi ini karena kecenderungan masyarakat lebih senang memasak sendiri di rumah daripada pergi untuk mencari makan. Oleh karena itu, PT Indofood sendiri juga akan mengandalkan penjualan lewat marketplace. Manajemen PT Indofood mengakui penjualan produk Indofood menggunakan e-commerce belum terlalu banyak, namun tren kenaikan sudah terlihat. Untuk menambah gairah di pasar, Indofood pun mengeluarkan varian baru yang diproduksi terbatas seperti Indomie Bhinneka atau Indomilk Tobot Robot. Produk lama juga terus akan dipasarkan kepada para konsumen dengan mengubah kemasan agar lebih menarik. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya tentang laporan kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.